Pandemi COVID-19 telah menciptakan perubahan ekonomi masyarakat, tidak terkecuali para orang tua mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Sebagai lembaga pendidikan yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, Undiksa memberikan perhatian terhadap hal tersebut, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berupa keringanan, pembebasan, penurunan kelompok, dan penundaan pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa. Hal tersebut tertuang dalam peraturan rektor. Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampal MPD menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil dari rapat yang melibatkan pimpinan sampai ke tingkat fakultas. Kebijakan ini juga mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pada prinsipnya pendidikan mahasiswa tidak terhenti akibat tidak dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan sebagai dampak pandemi COVID-19. Universitas Pendidikan Ganesha ya tetap memang kita ingin menjadi universitas yang merakyat. Dalam artian bagaimana agar masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi masih bisa melanjutkan kuliahnya di Undiksa. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19 ini, kita memang melakukan suatu keringanan, bisa penurunan, bisa penundaan dan termasuk cicilan ya bagi mahasiswa kita yang memang betul-betul terdampak pada COVID-19. Nah, mengapa saya katakan yang terdampak? Karena memang di dalam kita melakukan kegiatan terkait dengan uang kuliah tunggal ini, tentu Undiksa harus taat asas. Dalam artian Undiksa ini tetap mengacu kepada apa yang menjadi arah kebijakan Kemendikbud gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa arah dan kebijakan Kemendikbud itu pada prinsipnya bagaimana agar seluruh mahasiswa yang ongoing itu tidak ada yang sampai putus kuliah karena tidak bisa membayar, dan juga bagi semester baru atau masyarakat yang akan mau kuliah itu tidak takut lagi untuk mendaftarkan dirinya melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Nah, kalau di Undiksa dapat saya sampaikan bahwa kita di Undiksa ini bisa memberikan cicilan juga kepada mahasiswa ya, dalam artian begini, kalau memang dia terdampak pada COVID-19 ya dia bisa melakukan cicilan, tetapi di luar yang orang tuanya berstatus sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, BUMN, BUMD. Tetapi kalau memang dia berada di sana, tetapi dia sudah pensiun dan seterusnya, mungkin tidak lagi menerima gaji secara full, dia bisa melakukan cicilan, bisa melakukan penurunan, bisa melakukan penundaan gitu. Disampaikan lebih lanjut dalam mengajukan permohonan keringanan, pembebasan, penurunan kelompok, dan penundaan pembayaran uang kuliah tunggal, mahasiswa harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Keringanan diberlakukan untuk mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 SKS dengan syarat minimal telah aktif menempuh 8 semester bagi program sarjana dan 6 semester bagi program diploma 3. Permohonan pembebasan diberikan kesempatan untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran atau cuti akademik. Dalam hal ini, mahasiswa juga harus melampirkan dokumen atau bukti pendukung. Sementara untuk penurunan kelompok uang kuliah tunggal, pemberlakuannya paling banyak 1 tingkat bagi UKT 4 ke atas, sedangkan kelompok UKT 3 ke bawah penurunannya rata-rata Rp500.000. Bagi mahasiswa bidik misi dan afirmasi setelah menyelesaikan semester 8 untuk jenjang sarjana dan semester 6 untuk jenjang diploma 3 diperkenankan mengajukan penurunan UKT sebesar 50% dari yang wajib dibayarkan. Ditegaskan, rektor dapat memberikan penurunan kelompok UKT tetap mengacu pada kondisi mahasiswa. Sedangkan untuk kebijakan penundaan pembayaran UKT tetap mempertimbangkan kondisi mahasiswa. Selain itu, batas pembayaran UKT yang ditunda paling lambat 2 bulan setelah jadwal pembayaran berakhir dalam semester berjalan.
Permohonan yang disampaikan oleh mahasiswa akan diverifikasi oleh tim yang telah terbentuk di tingkat fakultas. Hasilnya selanjutnya diusulkan ke rektor. Prinsipnya dia boleh melakukan cicilan, meminta pembayaran mencicil, ya mungkin dia tidak bisa dalam satu semester atau semester awal itu dia membayar, tapi bisa dicicil setiap bulan umpamanya. Kalau besarannya umpamanya anggaplah 1.200.000 dicicil 200 boleh ya, tetapi harus selesai pada tahun itu ya, disebut tahun ajaran itu dia memang harus sudah ini ya, karena tahun istilahnya. Demikian juga bagi yang mengusulkan keringanan berupa penundaan pembayaran, itu boleh juga. Ya, yang penundaannya itu mungkin dia tidak bayar pada saat itu, tapi dia tunda sampai 5 atau 6 bulan. Dalam artian tetap masih pada tahun itu masih kita berikan, tapi tetap yang terdampak langsung pada pandemi COVID. Di samping penundaan juga kita memberikan penurunan. Nah, kalau penurunan ini sesungguhnya Undisa sejak sebelum COVID-19 ini berkecamuk ya, itu sudah kita berikan. Karena apa? Karena bisa jadi mahasiswa dalam perjalanannya itu orang tuanya dulu bekerja, tidak bekerja lagi, atau dia orang tuanya dulu pegawai negeri, TNI Polri atau BUMN sudah pensiun, dia boleh melakukan penurunan. Dan juga bisa jadi mahasiswa itu dia bekerja sambil dia kuliah, tapi dalam pekerjaannya dia berhenti, boleh juga melakukan penurunan. Tetapi ini tetap mekanismenya ada. Dia melakukan usulan ke prodi lanjut ke fakultas, dikaji di sana, baru diusulkan ke rektorat. Rektorat nanti akan mengkaji dengan tim UKT yang juga melibatkan mahasiswa atau BEM. Ya. Nah, oleh karena itu prinsipnya kan dapat saya sampaikan bahwa Undisa itu tetap berkomitmen bagaimana agar mahasiswa tidak sampai putus kuliah karena tidak mampu membayar. Tapi ini harus dilakukan secara jujur, karena kalau terjadi kesalahan bisa ada sanksinya ini, gitu ya. Tidak hanya kita memberikan cicilan, penurunan dan penundaan, tetapi juga kita berusaha terus untuk membantu mahasiswa. Anggaplah umpamanya kita memberikan sembako, juga kita memberikan kuota internet, bagaimana di dalam proses belajar mengajar yang daring ini, dalam jaringan ini, tentu mahasiswa kan pasti menghabiskan uang untuk membeli kuota atau membeli internet ini ya. Dan ini memang sudah dibantu. Nah, cuman besarannya barangkali ada yang menyatakan masih kurang dan seterusnya, ini tentu kita bisa evaluasi dan nanti besarannya kita bisa revisi. Nah, di samping itu juga Undisa terus berkomunikasi, berkolaborasi atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan Pemda umpamanya ya. Kita berkomunikasi dengan beberapa Pemda bagaimana agar pemerintah daerah itu bisa membantu warganya yang kuliah di Undisa ini untuk mendapatkan beasiswa. Selain uang kuliah tunggal, Undiksa juga berupaya meringankan beban mahasiswa dengan memberikan bantuan sembako maupun bantuan kuota internet untuk mendukung pembelajaran dalam jaringan. Di samping itu, Undiksa juga terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait bantuan pendidikan untuk warganya. Hal ini telah ditunjukkan oleh Gubernur Bali berupa program bantuan sosial tunai perguruan tinggi. Program tersebut sangat diapresiasi karena mampu meringankan beban mahasiswa. Bantuan tersebut sangat diapresiasi karena mampu meringankan beban mahasiswa. Humas Undiksa melaporkan.